Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Lena Febiola Lovita dengan NPM 1911090088, Nirwana Suci 1911090111, Reni Anggraini dengan NPM 1911090224. Baik, di sini kami telah selesai mengerjakan laporan analisis pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu menganalisis besaran dan satuan. Kepada pemateri Nirwana Suci, saya persilakan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi awal, di mana kita akan membahas sedikit mengenai RPP yang kita analisis. Satuannya dari MTS Negeri Gunung Rejo, mata pelajarannya IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 8 semester 1, materi pokok mengenai besaran dan satuan. Di RPP tersebut terdapat standar kompetensi 3.7 di mana memahami prosedur ilmiah untuk mempelajari benda-benda alam dengan menggunakan peralatan. Kompetensi dasar 3.7.1 memahami besaran pokok dan besaran turunan beserta satuan-satuannya. Indikatornya, yang pertama mengidentifikasi besaran-besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari lalu mengelompokkannya dalam besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, menggunakan satuan internasional dalam pengukuran. Yang ketiga, mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu secara sederhana. Yang keempat, menggunakan besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari RPP ini adalah dapat memecahkan yang berkaitan dengan besaran pokok menjadi dimensi dengan baik. Yang kedua, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran tadi adalah besaran dan satuan. Pada RPP tersebut menggunakan metode. Yang pertama ada metode pembelajaran animasi PowerPoint, yang kedua ada metode diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Langkah-langkah dalam kegiatan yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan kegiatan guru itu ada pendidik memberi salam dan dilanjutkan membaca doa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, mendata kehadiran peserta didik dan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, pendidik menyampaikan tujuan dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan ini. Yang keempat, pendidik memotivasi peserta didik. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan peserta didik, di mana peserta didik menjawab salam dan berdoa. Yang kedua, peserta didik mendengarkan penjelasan pendidik. Kegiatan inti itu 10 menit. Yang pertama, kegiatan guru ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Kegiatan peserta didik itu ada peserta didik memperhatikan penjelasan pendidik dan mengikuti arahan pendidik. Yang ketiga, ada penutup 5 menit di mana kegiatan guru memberikan pekerjaan rumah atau PR dengan materi besaran dan satuan, menentukan dimensi. Yang kedua, pendidik menutup dengan salam. Kegiatan peserta didik selanjutnya memperhatikan informasi yang diberikan oleh pendidik. Peserta didik menjawab salam. Selanjutnya ada penilaian. Terdapat kolom di mana IPK, teknik penilaian, bentuk instrumen soal. IPK mengidentifikasi besaran-besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Teknik penilaiannya itu ada tes tertulis, instrumennya tes uraian. Instrumen soal itu berikan contoh besaran fisika dalam kehidupan. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud satuan internasional. Konversikan macam-macam satuan secara sederhana. Sumber belajarnya dari buku IPA terpadu, buku kerja, alat ukur. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Apakah peneliti memahami desain pembelajaran?
Dari hasil yang didapatkan dalam RPP tersebut atau dari analisis kita, pendidik memahami apa yang dimaksud dalam desain pembelajaran, di mana desain pembelajaran adalah alat untuk mentransfer atau media untuk mentransfer materi dari pendidik ke siswa. Pendidik menerapkan desain pembelajaran pada RPP sebagaimana pendidik menggunakan media tangga konvensi, media animasi PowerPoint dalam pemahaman konsep besaran dan satuan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kreativitas, mandiri, dan kerja keras siswa. Desain pembelajaran yang telah disusun oleh peserta didik telah sesuai dengan prosedur. Pendidik juga memberikan soal besaran fisika dan peserta didik diminta untuk menyebutkan beberapa hasil pengukuran yang biasa mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik kemudian merancang serta mengembangkan desain pembelajaran seperti yang ada dalam RPP tadi. Yang kedua, apakah peneliti memahami landasan psikologi desain pendidikan atau desain pembelajaran? Landasan psikologi desain yang ada di RPP dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu atau manusia, yaitu antara peserta didik dengan pendidik, dan juga antar peserta didik dengan orang-orang lainnya. Kondisi dalam psikologi setiap individu berbeda karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial, budaya, dan juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Interaksi yang tercipta dalam situasi pendidikan ini sesuai dengan kondisi psikologi para peserta didik maupun kondisi pendidikannya. Pendidik juga membantu mengembangkan peserta didik secara optimal. Adapun langkah-langkah pembelajaran dekonstruktivisme pada RPP peneliti yaitu yang ada 3 tadi: eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Selanjutnya kepada Ola. Selanjutnya, apakah peneliti mampu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran? Setelah kita analisis RPP, dalam RPP tersebut sudah lengkap bagaimana strategi pembelajaran yang baik. Dalam arti pendidik, memahami apa aja kebutuhan yang dibutuhkan saat pembelajaran pada siswa. Pendidik menyiapkan metode dan instrumen yang dibutuhkan siswa. Pada pembelajaran, peneliti juga menyiapkan beberapa media atau alat agar materi besaran dan satuan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, apakah peneliti mampu menganalisis pembelajaran? Perihal merancang kegiatan belajar mengajar, pendidik sudah memvariasikan model-model pembelajaran dengan memadukan pendekatan saintifik, serta sudah menentukan dengan besaran pokok menjadi desain dimensi dengan baik, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah peneliti mengembangkan instrumen penelitian? Dari analisis RPP yang didapatkan, pendidik telah mengembangkan instrumen penelitian seperti tes tertulis dan tes lisan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa tentang pemahaman besaran dan satuan. Pendidik menggunakan bantuan instrumen tes seperti pada RPP. 8. Apakah peneliti mengembangkan strategi pembelajaran? Setelah menganalisis RPP tersebut, peneliti sangat mengembangkan pendidikan. Pendidikan mendefinisikan strategis pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dicapai di akhir kegiatan belajar, di mana pada RPP tersebut pendidik menggunakan pendahuluan kegiatan inti dan penutup. Pendidik memikirkan metode yang akan digunakan pada pemahaman besaran dan satuan. Pada pendahuluan pendidikan mengucapkan salam dan melakukan pendataan siswa. Pada kegiatan ini,
pada kegiatan inilah yang strategi harus diperhatikan pendidik agar pembelajaran yang dilakukan tidak monoton dan membosankan. Pada kegiatan ini, pendidik menggunakan beberapa media atau alat yang digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, mandiri, kreatif, dan kerja keras siswa. Pendidik juga menggunakan metode tanya jawab atau meluruskan kesalahpahaman. Pada pembuku memberikan pekerjaan rumah yang berkaitan dengan pemahaman besaran atau satuan agar siswa ingat kembali materi yang telah dipelajari. 9. Apakah peneliti mengembangkan bahan pembelajaran dari hasil data yang telah didapatkan dalam RPP tersebut? Pendidikan telah mengembangkan bahan pembelajaran seperti: 1. Pendidik memberikan informasi cara mengkonversikan satuan dengan menggunakan tangga konversi, di mana setiap kali turun 1, anak tangga dikali 10, sedangkan jika naik dibagi 10. 2. Mengonversi satuan panjang, dan waktu secara sederhana. Selanjutnya ke-10, apakah peneliti mengevaluasi pembelajaran dari hasil yang telah didapatkan? Maka peneliti telah mengevaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan materi, belajar dan satuan, yang berkaitan dengan materi, besaran dan satuan. Mengevaluasi pembelajaran yang telah disusun juga sesuai dengan prosedur terorganisir. Pendidik memberikan kepada peserta didik berupa tugas mengenai materi, besaran dan satuan. Menentukan dimensi dari tugas tersebut dapat menimbulkan rasa ingin tahu, mandiri, kreatif, dan kerja keras peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh pendidik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah tadi hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.